Selamat datang di Tan Hari Channel, channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Lantai 6. Begitu Chen Ping dan rekan-rekannya melangkah ke lantai 6, mereka merasa seolah-olah mereka telah kehilangan berat badan dan tidak dapat berdiri dengan mantap sama sekali. Di hadapan mereka, berdiri seorang wanita mengenakan rok sutra biru tianshui dengan sulaman teratai sutra perak di ujungnya. Saat dia berjalan, tampaklah ombak hijau yang menyebar dan bunga teratai bermekaran di setiap langkahnya. Di pinggangnya melingkari selempang sutra ungu, dan di sana tergantung sebuah cincin giok putih pucat yang bergoyang saat dia berjalan, menimbulkan suara gemerincing seperti pegas. Dia mengenakan gaun kasa merah tua, setipis sayap jangkrik, memperlihatkan pola gelap pakaian dalam seputih salju di bawahnya. Mansetnya dihiasi benang emas dan mutiara kecil, yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Rambut hitamnya bagaikan air terjun, diikat menjadi sanggul yang memukau, dengan jepit rambut mutiara berhias burung phoenix emas yang disisipkan secara diagonal. Mutiara yang menjuntai dari mulut burung phoenix bersinar saat dia memiringkan kepalanya sedikit, membuat alis dan matanya tampak indah dan bercahaya. Kulitnya lebih putih dari salju, bibirnya semerah cinnabar, sudut matanya sedikit terangkat, dan matanya tampak berisi genangan air musim gugur, jernih dan menawan. Sepasang liontin manik-manik giok di telinga menambah kesan hidup. Di tangannya ia memegang kipas bundar berhiaskan bunga peoni emas. Kipas itu menutupi separuh wajah cantiknya sekilas, hanya memperlihatkan sepasang mata penuh kasih sayang. Senyumannya cukup untuk membuat orang bermimpi tentangnya. "Tuan Chen, saya sudah lama menunggu Anda." Wanita itu berbicara, suaranya semanis lonceng, dan membawa semacam keajaiban yang membuat Chen Ping dan Ning Xi menatapnya tanpa sadar. "Apakah Anda penjaga lantai ini?" Chen Ping sedikit terkejut dan tidak mengerti mengapa ada seorang wanita di lantai 6. "Ya, aku telah berada di sini selama 1000 tahun. Kesepian selama 1000 tahun, dan akhirnya seorang pria datang. Aku ingin tahu apakah Tuan Chen tertarik bermain denganku." Setiap gerakan wanita itu sangat menawan. "Saya ingin tahu mengapa kamu dipenjara di sini." Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lain hanya menonton gadis-gadis itu mandi dan menyentuh pantat mereka. Namun penjaga lantai 6 sebenarnya seorang wanita. Chen Ping sangat penasaran mengapa dia dipenjara di sini. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Lebih baik tidak menyebutkan masa lalu, lebih baik tidak menyebutkannya." Semakin banyak hal ini terjadi, semakin penasaran Chen Ping, "Mengapa aku tidak boleh memberitahumu?" Wanita itu mendesah pelan, tidak mungkin seseorang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. "Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus memperbaikinya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang sempurna, bahkan dewa sekalipun. Saya orang yang menghargai persahabatan dan kesetiaan, jadi saya telah melakukan beberapa hal yang berlebihan." Pada titik ini, wanita itu menggelengkan kepalanya, lebih baik tidak mengatakannya. "Senior, kamu tidak menyentuh pantat gadis itu dan dipenjara di sini oleh ayah dewa emas itu, kan?" Chen Ping bertanya. "Jika wanita ini seorang lesbian, itu mungkin saja. Tidak mungkin, aku tidak bisa menahan diri dan menyentuh pantat peri emas, jadi aku dipenjara di sini." Wanita itu berkata dengan malu-malu. "Rumput." Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan Ning Xi dan Su Yuki pun kebingungan, tidak mengerti bagaimana bisa ada wanita yang begitu tidak senonoh. Balik hari Sabtu. "Tuan Chen, aku rela mengorbankan tubuhku dan melayani Anda sebagai budak. Bisakah Anda menyelamatkanku dari lautan penderitaan ini?" Wanita itu menatap Chen Ping dengan penuh kasih sayang dan bertanya. "Aku." Chen Ping memandangi penampilan wanita itu dan tatapannya yang menyedihkan, dan benar-benar tersentuh. Wanita ini sungguh menggoda. "Yuji, aku sudah membebaskanmu dari segel penjara, tetapi kau masih berani merayuku. Apa kau ingin terjebak di tangga menuju surga ini selamanya?" Tepat ketika Chen Ping hampir tergoda oleh wanita itu, sebuah suara keras terdengar. "Aku tidak berani, aku tidak berani."
Yuji melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan kemudian tangga menuju lantai 7 pun muncul. Tuan Chen, Anda bisa naik sekarang. Saya hanya bercanda dengan Anda tadi, jangan dianggap serius. Chen Ping melirik Yuji dan tahu bahwa wanita ini pasti ingin mendapatkan beberapa keuntungan darinya, tetapi tidak ingin ketahuan. Chen Ping membawa Ningxi dan Su Yuki ke lantai 7 dengan angkuh. Lapisan ketujuh adalah padang bintang, tanpa nafas dan tanpa makhluk hidup. Yang ada hanya seorang laki-laki berjubah dan memegang tongkat. Tingkat ketujuh merupakan ketinggian yang belum pernah dicapai oleh seorang pun kultivator di dunia surgawi. Chen Ping tidak tahu betapa kuatnya pria di depannya ini, yang memegang kruk dan tampak seperti orang cacat. Senior, apakah kita masih perlu berkompetisi untuk lulus level? Chen Ping bertanya. Tidak, kamu hanya perlu naik ke lantai 8 dari sini. Aku berdiri di sini hanya untuk melihat siapa yang bisa membuat pemilik tangga itu begitu ceroboh. Tetapi melihatmu, tampaknya kamu hanya berada di tingkat Mahayana, dan tidak ada yang luar biasa tentangmu. Pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior, kemampuanku tidak seberapa, tetapi aku memiliki seorang guru di belakangku. Dewa emas yang menaiki tangga ke surga seharusnya takut pada guru di belakangku. Chen Ping berkata dengan tenang. Mungkin kamu bisa naik sekarang. Pria itu minggir untuk membiarkan Chen Ping dan yang lainnya naik ke lantai 8. Tepat ketika Chen Ping hendak naik ke lantai 8 bersama Ningxi dan Su Yuki, mereka tiba-tiba berhenti. Pria itu sedikit terkejut, dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, Tuan Chen, apakah ada hal lainnya? Senior, sepertinya Anda lupa sesuatu, kata Chen Ping. Lupa apa? Pria itu tampak bingung. Senior, sepertinya Anda lupa memberiku hadiah, kata Chen Ping. Hadiah? Pria itu tercengang. Senior, kalau bukan karena aku, gak akan semudah itu bagimu meninggalkan tangga menuju surga, kan? Kata Chen Ping. Pria, Ningxi dan Su Yuki menatap Chen Ping, tak bisa berkata apa-apa. Yang lain memohon untuk memanjat tangga untuk menjaga dan melepaskan air, sehingga mereka dapat mencapai tingkat berikutnya. Namun Chen Ping bertindak sebaliknya dan langsung memeras penjaga tangga. Saya telah terjebak selama bertahun-tahun, jadi saya tidak punya banyak sumber daya. Pria itu mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Chen Ping menyimpannya tanpa melihatnya, lalu naik ke lantai 8. Namun, ketika Chen Ping tiba di lantai 8, dia mendapati lantai 8 sedang kacau. Bukan saja tidak ada dunia, bahkan tidak ada penjaga. Apa yang sedang terjadi? Ningxi sedikit terkejut. Chen Ping juga tidak mengerti mengapa penjaga lantai 8 menghilang. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya bingung, sebuah tangga muncul dan membawa mereka ke lantai 9. Kita sudah melewati tingkat ke-8. Chen Ping merasa sedikit kecewa. Bukankah lebih baik kalau tidak ada orang di sekitar? Kata Ningxi. Saya juga ingin meminta beberapa sumber daya kepada penjaga lantai 8. Kata Chen Ping. Ningxi terdiam beberapa saat. Karena tidak ada orang di sana, Chen Ping hanya bisa membawa Ningxi dan Su Yuki ke lantai 9. Di lantai 9, cahaya lembut bersinar, membuat orang merasa sangat nyaman. Seorang anak laki-laki yang tampaknya masih remaja, mengenakan jubah kuning, diam-diam menunggu Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping memandang pemuda itu dan tahu bahwa orang di depannya tidak mungkin seorang anak kecil. Meskipun ia tampak seperti remaja, ia mungkin telah hidup selama ribuan tahun. Senior, saya ingin bertanya, di mana penjaga lantai 8? Chen Ping bertanya pada pemuda itu. Dia melarikan diri karena dia takut Anda akan meminta sumber daya kepadanya, kata anak laki-laki itu. Chen Ping merasa malu ketika mendengar ini, tetapi dia masih menatap bocah itu dengan rasa ingin tahu dan bertanya, lalu mengapa kamu tidak lari? Jika aku melarikan diri, kamu tidak akan pernah bisa melewati tangga menuju surga dan kamu tidak akan pernah bisa mencapai surga. Setelah pemuda itu selesai berbicara,
seberkas cahaya putih lembut turun, kamu bisa mencapai surga melalui jalan ini, tetapi aku hanya bertanggung jawab untuk membimbingmu. Mengenai bahaya apa yang akan kamu hadapi di surga, aku tidak akan bertanggung jawab. Melihat seberkas cahaya putih itu, Ningsi sangat gembira, bisakah kita melakukannya juga? Tentu saja, kalian adalah teman Tuan Chen, jadi tentu saja kalian bisa melakukannya. Namun, jika kekuatan kalian mencapai surga, akan sulit bagi kalian untuk bertahan hidup. Anak laki-laki itu berkata jujur. Namun Ningsi tidak mendengarkan, ada kilatan di matanya. Jika kita pergi ke surga, bisakah kita kembali? Chen Ping bertanya, aku tidak tahu apakah kau bisa kembali atau tidak. Itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Jika kau menjadi penguasa alam semesta, kau dapat menjelajahi alam semesta manapun. Jika kau menjadi dewa sejati di surga, kau dapat menjelajahi berbagai dunia sesuka hati. Dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup di surga, apalagi kembali. Meskipun kata-kata anak laki-laki itu terdengar menyakitkan, itu adalah kebenaran. Chen Ping sedikit malu, lalu menatap pemuda itu dan berkata, terima kasih, senior. Karena Anda tetap tinggal untuk membimbing kami, apakah Anda sudah menyiapkan hadiah untuk saya? Jangan berikan itu padaku. Aku tidak punya apa-apa. Tuanku tidak pernah memberiku barang-barang bagus. Setelah pemuda itu selesai berbicara, sosoknya menghilang seketika. Dia mungkin takut Chen Ping akan terus meminta barang-barang itu. Melihat bocah lelaki itu menghilang, Chen Ping tersenyum, lalu menatap cahaya putih yang menuntunnya ke jalan raya, dan mulai ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia sudah pergi ke surga sekarang, atau berlatih di alam surgawi untuk suatu jangka waktu tertentu, lalu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai alam kenaikan. Chen Ping tidak tahu apakah dia bisa kembali jika dia pergi ke surga sekarang. Banyak dari dia yang belum mengucapkan selamat tinggal, dan Su Yuki belum ditemukan. Chen Ping tidak mau menyerah. Tepat ketika Chen Ping menatap cahaya putih dalam keadaan kesurupan, Ningsi mengedipkan mata pada Su Yuki. Su Yuki tiba-tiba menebas Chen Ping dengan pedangnya. Api berkobar di pedang itu. Serangan pedang yang tiba-tiba ini tidak memungkinkan Chen Ping bereaksi tepat waktu. Ia tidak pernah menyangka bahwa dua orang yang selama ini berjalan bersamanya tiba-tiba menyerangnya. Engah, sebuah luka dalam tertinggal di punggung Chen Ping, darah mengucur deras dalam sekejap, dan dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Kakak Ning, apa yang sedang kamu lakukan? Chen Ping menatap Ningsi, wajahnya penuh kebingungan. Chen Ping, aku tidak akan membiarkanmu naik ke surga. Aku akan membunuhmu. Ningsi meraung, matanya penuh amarah dan niat membunuh. Merasakan niat membunuh ini, Chen Ping mengerutkan kening. Apakah kamu Ningsi? Hahaha, iya, itu aku. Ningsi melepas topengnya. Menatap wajah yang familiar itu, Chen Ping tertawa, sekalipun kau menyakitiku, kau tetap tidak sebanding denganku. Chen Ping, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu, tapi kakak perempuanku bisa. Setelah Ningsi selesai berbicara, dia menatap Su Yuki dan berkata, kakak senior, persetan dengan dia. Su Yuki mengayunkan pedang ke arah Chen Ping tanpa berkata apa-apa. Pupil mata Chen Ping tiba-tiba mengecil, lalu dia memanggil pedang pembunuh naga, dan langsung melontarkan aura pedang yang mengerikan. Ledakan, niat pedang itu hancur, dan sosok Chen Ping langsung terhempas. Kekuatan Chen Ping yang terluka telah sangat melemah saat ini. Melihat pemandangan ini, wajah Ningsi dipenuhi senyum muram. Dia akhirnya menunggu hari ini. Kamu mencari kematian. Chen Ping marah, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan perlahan-lahan menutupi seluruh tubuhnya, dan kekuatan spiritual yang mengerikan mengalir di tubuhnya. Su Yuki mengayunkan pedangnya lagi, tetapi kali ini, Chen Ping setenang air. Dia memperhatikan pedang Su Yuki dengan tenang, kemudian pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Disertai dengan raungan naga,
Seekor naga emas muncul di belakang Chen Ping, kemudian disertai cahaya pedang. Ia menyerbu langsung ke arah Suyuki. Cahaya pedang Suyuki langsung dikalahkan, dan seluruh orang itu terbang mundur.